Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. SMP Negeri 2 Yahukimo terbakar. Tak terima keluarganya ditangkap polisi, warga merusak pos polisi di Manokwari. Kelompok kriminal bersenjata kirim surat melalui pilot asing yang mendarat di distrik Jila. Jelang Ramadan, tim Subdit 1 Indaksi di Treskrim Suspolda Papua Barat mengirim anggotanya untuk memantau harga bahan pokok makanan di wilayah Papua Barat. Seperti biasa menjelang bulan puasa, sejumlah harga kebutuhan pokok sudah mulai naik karena permintaan tinggi. Dari hasil pemantauan di sejumlah pasar, polisi belum melihat terjadi kenaikan harga bahan pokok. Laporan disampaikan anggota melalui aplikasi yang terhubung dengan Satgas Pangan Mabes Polri. Aplikasi ini juga digunakan untuk mengecek ketersediaan bahan pokok di beberapa gudang di Papua Barat, sehingga bisa diantisipasi bila terjadi kekurangan. Kelangkaan bapok, khususnya bapok ting ya, bahan pokok penting, yang dimana salah satunya minyak goreng mungkin ya. Kami kemarin sudah berkoordinasi di masing-masing para distributor untuk persediaan minyak goreng. Untuk Polda Papua Barat terbantu karena ada subsidi dari pemerintah, yaitu minyak goreng yang bermerek Minyak Kita, yang sudah didistribusikan sejak tahun lalu. Ya, saat ini belum ada laporan yang masuk dan kami juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Perindak maupun dinas terkait. Belum ada laporan untuk hal-hal seperti itu. Ya, kami juga mengecek ke lapangan. Waktu itu kami sempat mengkhawatirkan karena adanya subsidi dari pemerintah terkait dengan minyak goreng, ya kami waspada akan hal itu, tapi waktu kami mengecek secara langsung di lapangan tidak ada. Polda Papua Barat sejauh ini juga belum menemukan indikasi penimbunan minyak goreng kita di pasaran, sehingga harga minyak goreng kita yang disubsidi pemerintah masih terpantau normal. Satgas Pangan Polda Papua Barat juga berkoordinasi dengan dinas terkait di Manokwari untuk menekan inflasi di Papua Barat, salah satunya dengan menggelar pasar murah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, Pemkab Merauke akan melakukan pembatasan jam operasional tempat hiburan malam untuk menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Wilayah Merauke menyatakan siap dan mendukung dan menerapkan pembatasan operasional yang diberlakukan Pemkab. Kami sebagai pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia yang mewadahi tempat hiburan malam siap untuk melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pembatasan jam tayang tempat hiburan malam pada saat bulan puasa tahun ini. Oleh sebab itu, kami telah rapat koordinasi kemarin tanggal 14 dengan antara teman-teman yang di bawah naungan PRI agar pada hari pertama, kedua, dan ketiga awal puasa kita tutup. Dan untuk pembatasan jam tayang, kami siap mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni mulai dari jam 9 malam sampai jam 1 malam. Itu kami siap untuk menerima dan melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar terlaksana ibadah puasa yang maksimal bagi anggota kami yang ada di tempat hiburan malam. Sama dengan tahun sebelumnya, kebijakan tersebut diberlakukan tidak hanya tempat hiburan malam, namun juga lokalisasi yang beroperasi pada siang hari. Sementara untuk malam hari, jam operasional tempat hiburan malam diizinkan buka pukul 9 hingga pukul 12 malam. Sementara itu, Satuan Lantas Polres Merauke juga gencar melakukan patroli dan razia agar masyarakat aman dan nyaman menjalankan ibadah puasa. Namun, razia hanya bersifat teguran bila ditemukan pelanggaran.
di mana kita mendapatkan beberapa pelanggaran, yaitu kita sudah lakukan penindakan kepada pelanggar yang cukup banyak melanggar dalam hal ini, seperti kebanyakan tidak menggunakan plat nomor dan tidak menggunakan helm, baik itu roda 2 maupun roda 4 atau roda 6, khusus yang tidak menggunakan plat nomor untuk kendaraan roda 4 atau roda 6. Sehingga dalam pelaksanaan tadi pagi kita melakukan penindakan sebanyak 16 pelanggar, sementara sebanyak 33 pelanggar yang kita berikan teguran karena sifatnya masih ringan. Jadi kami himbau untuk segera berlaku tertib dalam berlalu lintas di jalan raya. Dalam razia yang dilakukan Sabtu lalu di depan markas Lantas, polisi menemukan pengendara melakukan pelanggaran dan menilang belasan pengendara karena tidak menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sebagai institusi yang penting di Republik ini, Polri sejatinya membutuhkan masukan dan kritik agar lebih profesional dalam melayani masyarakat. Seruan ini sudah sering disampaikan petinggi Polri baik di pusat maupun daerah, termasuk Polres Merauke. Belakangan, Polres Merauke memang mendapat citra buruk karena seorang tahanan melarikan diri dari sel penjara akibat kelalaian anggota yang bertugas. Untuk itu, Kapolres meminta masyarakat agar memberikan kritik agar kasus ini tidak terulang kembali. Kesempatan pertama saya sampaikan kepada masyarakat, saran, masukan, apa yang disampaikan kepada pimpinan Polri, bahwa kita menerima aspirasi, ya jangan pernah merasa tidak nyaman. Ya, saat ini eranya sudah berbeda, jadi tahunnya sudah berbeda. Kita sebagai anggota Polri, sebagai pelayan pelindung pengayom penegak hukum, harus bisa menerima saran dan masukan dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Itu komitmen Polri. Jadi ada yang diberikan reward, ada yang diberikan punishment, biar balance dan adil. Itu dia. Salah satu langkah yang diambil Polres Merauke untuk memperbaiki pelayanan adalah dengan memecat secara tidak hormat 5 anggota yang tidak disiplin beberapa waktu yang lalu. Kapolres berharap langkah ini bisa membantu memperbaiki citra kepolisian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.